Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kehadiran hari ini? Apa sudah hadir hari ini semuanya? Hadir, Bu. Iya, hadir ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, tolong nak dirapikan dulu duduknya. Ya, dirapikan ya, biar kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, silahkan Pak kelas pimpin doanya sebelum kita belajar. Abdi Harahap, silahkan nak. Teman-teman, sebelum belajar mari kita baca doa mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Amin. terima kasih ya nak ya. Baik, di sini kita akan memulai pelajaran kita hari ini, yaitu membahas tentang kandungan surah Al-Maun. Tapi sebelum kita membahas kandungan surah Al-Maun ini, pada semangatnya kita kan anak-anak semuanya ya. Semangat. Ya, coba dulu kita tepuk semangat dulu sebelum belajar. Ayo, tepuk semangat. Semangat hari ini ya. Ya, Bu. Iya, Semangat, oke. Bu. Semangat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pelafalan Quran surah Al-Maun ya. Dimulai dari pelafalannya, kemudian artinya. Kita sudah belajar minggu lalu. Ada yang masih ingat anak-anak ibu sekalian? Ada berapa surah Al-Maun minggu lalu yang kita pelajari? Ayo, siapa yang tahu? Ada 5, Bu. Ada 5. Bu. 6. Ada yang 6. Ada yang 7. Iya, ada berapa surah Al-Maun? Ada 7. Minggu lalu kita sudah belajar. Makanya diulang-ulang ya, Nak ya. Iya, Bu. Iya, sudah hafal apa belum? Belum, Bu. Iya, dimulailah Nak untuk menghafal-hafalnya ya, Nak ya. Paling tidak 2 ayat, kemudian ditambah lagi 3, 4, sampai nanti 7 ayat. Nanti kalau sudah hafal, bisa kita pakai ayatnya menjadi ayat ketika kita sholat ya. Ketika kita sholat. Kita masuk pada pembelajaran hari ini. Kita lihat di layar Nak, ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang kita harapkan? Nanti setelah belajar ini Nak, nanti anak-anak ibu harapkan bisa menjelaskan isi kandungan surah Al-Maun itu. Kemudian dari isi kandungannya nanti bisa kita implementasikan kandungannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya Nak ya, inilah harapan kita. Oke, kita perhatikan gambar berikut. Lihat semua Nak, gambar apa yang nampak di Bagi layar? sembako, Bu. Ya, ada gambar yang sedang berbagi. Ayo yang lain, teman-teman yang lain, ayo. Anak-anak ibu sekalian, ada gambar apa? Memberikan bungkus. Ya, bagus semua anak ibu. Ini gambar apa, Nak? Gambar orang yang sedang berbagi. Gambar orang yang sedang menolong. Ya kan, Nak? Saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Apa arti gambar ini? Inilah gambar ini nanti ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini, yaitu kandungan surah Al-Maun. Jadi kita bahas lebih dalam lagi ya Nak ya. Kita masuk pada ayat yang pertama. Apa itu kandungan surah Al-Maun pada ayat pertama? Ayo, siapa yang berani menunjukkan dirinya untuk membaca ayat yang pertama dan kandungannya? Ayo, siapa Nak? Silakan. Turning, silakan Nak. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Bagus, Bu. Bagus. Silakan dibaca Nak kandungannya. Iya, Bu. Kandungan ayat pertama, Allah memberikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama? Iya, Sudah, Bu. bagus. Terima kasih anakku Samsia. Iya, Iya, perhatikan Bu. pada ayat pertama, Nak. Pada ayat pertama ini, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad,
apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama itu? Itu kata Allah. Tapi pertanyaan ini nak, bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Ini merupakan pertanyaan kepada kita seluruh umat muslim. Nanti orang-orang yang mendustakan agama ini akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Baik, kita lihat pada ayat kedua. Ayo, siapa yang ingin membantu ibu membacanya nak? Saya, Bu. Ya, boleh, anak ibu Rosita Siregar. Silakan nak. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Artinya, pada ayat kedua, kandungannya pada ayat kedua Allah menjelaskan bahwa sebagian dari tanda-tanda orang yang mendustakan agama itu adalah menolak dan membentak anak yatim. Iya, terima kasih anak ibu. Ya, betul ya. Pada ayat ini dijelaskan orang yang mendustakan agama itu adalah salah satunya orang yang menolak dan membentak anak yatim. Inilah yang tidak boleh dilakukan ya nak ya. Seperti pada masa dulunya, pada masa Rasulullah dulu ada kisah Abu Sufyan. Ingat nggak? Tahu nggak kisahnya nak? Lupa, Bu. Iya, ya, dengarkan biar ibu ceritakan kembali ya. Kisah Abu Sufyan ketika dia termasuk orang terkaya pada masa itu ya nak. Jadi dia setiap minggu menyembelih unta, saking kayanya nak. Nah, kemudian suatu hari ada seorang anak yatim datang menemuinya ketika ada penyembelihan unta. Dia meminta sedikit daging dari unta itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Dia malah menghardik anak yatim, malah dia membentak anak yatim tersebut, ya. Dia mengusir anak tersebut. Jadi inilah yang termasuk orang yang mendustakan agama itu, ya. Tidak boleh kita menolak dan membentak anak yatim. Inilah kandungan surah ayat kedua ini. Kita lanjutkan pada ayat ketiga. Silahkan siapa anak ibu yang ingin mencoba lagi? Saya Bu. Ya, Ulan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Pada ayat ini Allah menegaskan sifat pendusta agama, yaitu mereka yang tidak mengajak orang lain untuk membantu orang-orang miskin. Iya, terima kasih anak ibu. Inilah salah berikutnya yang termasuk pendusta agama itu. Orang yang tidak mau membantu orang-orang miskin. Sudah tidak mau membantu. Paling tidak nak, kalau kita tidak bisa membantu, kita mengajak orang lain untuk membantu. Ya, kitalah dulu di kelas ini. Kalau seandainya kita tidak mampu, kita ajak teman-teman kita yang mampu untuk membantu orang yang membutuhkan. Jadi tidak perlu pilih-pilih kasih, pilih-pilih teman, ya nak ya. Jadi harus saling membantu dan saling tolong menolong. Kita lanjut pada ayat keempat, silahkan. Saya Bu. Ya, Sri Ayo, Bu. Wahyuni, Ayo, silahkan nak, Bu. Sri Wahyuni. Iya Bu. Gantian ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Allah mengungkapkan orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi celaka, yaitu orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi perilakunya dan hatinya tidak mencerminkan akhlak terpuji. Ya, terima kasih. Kita lihat. Jadi orang yang termasuk pendusta agama itu, dia sholat tapi celaka. Apa artinya? Apakah termasuk kita dari itu? Dia mengerjakan sholat tapi perilaku dan hatinya tidak mencerminkan perilaku terpuji. Masih melakukan perilaku tercela. Itulah yang tidak boleh ya nak ya. Harus dihindari. Kita lihat ada gambar di sana. Sudah sholat selalu, sudah rajin beramal, tapi menggibah saja kerjanya. Ada nggak kita yang suka menggibah? Ya? Jadi kalau sudah rajin sholat nak, paling tidak berubahlah perilakunya. Ya, menjadi perilaku yang terpuji. Jangan dilakukan lagi perilaku yang tercela. Jangan lagi suka membuli teman. Sudah rajin sholat tapi suka lagi mengganggu teman, suka lagi mengejek teman. Itulah yang dihindari di kelas kita ya nak ya. Kita lanjutkan pada ayat kelima. Silakan. Coba Safrida dulu silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum an sholatihim sahun. Ayat ini menjelaskan bahwa kelalaian dalam sholat membuat ia tidak menyadari apa yang diucapkan dan dikerjakan. Iya, dia sholat selalu. Terima kasih ya nak. Dia Iya. sholat tapi tidak tahu apa yang ia kerjakan. Jadi ini ibu harapkan kepada anak-anak ibu, sudah pandai sholat semua, jangan pula hanya sholat gerakannya saja. Sholat sembahyang, sholatkah tadi pagi? Sholat bu, tapi hanya gerakan. Tidak tahu dia apa yang ia ucapkan, apa yang ia kerjakan. Jadi sia-sia nak sholatnya ya. Lanjut pada ayat ke-6, silakan. Ayah Bu. Ya, silakan Juliana nak. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum yura'un. Kandungannya yaitu selanjutnya dijelaskan bahwa sifat orang pendusta agama adalah orang yang beramal tetapi ria. Iya, betul sekali. Terima kasih anakku. Orang beramal tapi ria. Dia pergi sholat ke masjid hanya untuk bisa dilihat orang lain. Dia mau memberikan sedekah, dia mau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, tapi karena ingin masuk ke medsos. Itulah yang Fotonya kan dihindari. Bu. Iya, itu nggak boleh itu. Jadi kalau kita di kelas ini, mentang-mentang nanti ibu lihat baru dia mau membantu kawannya. Sudah jatuh nampaknya kawannya, bukan ditolongnya. Berarti itu artinya apa? Bukan karena dirinya sendiri, bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat orang lain. Itu termasuk namanya dengan ria. Iya Bu. Ya, ini dihindari ya nak ya. Iya Ya, Bu. kita lanjutkan pada ayat ke-7. Ya, siapa nak? Ya Bu. Iya, Abdi Harahap, silahkan nak. Wa yamna'unal ma'un. Ya. Pada ayat terakhir, Allah dengan tegas mengenai sikap pendusta agama itu, yaitu orang yang enggan menolong kepada sesama yang membutuhkan. Ya, terima kasih. Nah, ini dia pada ayat terakhir ditegaskan kembali oleh Allah, orang yang pendusta agama itu yang enggan menolong kepada sesama yang membutuhkan. Inilah yang perlu kita hindari, nak. Jadi kita itu melakukan sesuatu itu, nak, harus dari hal yang terkecil dulu ya, nak ya. Seperti kita di kelas ini, Abdi Harhab contohnya tidak bawa pensil. Jadi teman yang lain seperti Sri Wahyuni yang punya pensil nanti 2 nak, ditolong si Abdi. Jangan kamu tidak mau meminjamkan pensilnya. Ya, Nanti juga enggak dikembalikannya. Nah, itulah pula Abdi harus Iya, Abdi juga jangan pula hari ini mentang-mentang dikasih teman, besoknya pun nggak bawa pensil, besoknya pun nggak bawa pensil, jangan. Semalam Nah, itulah Bu. Iya, Dia Bu. jangan- ya, itu dihindari ya Abdi. Ya Bu. Oke, dari ayat pertama sampai ayat ke-7 sudah bisa dipahami kan, nak? Sudah Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina hum an sholatihim sahun. Ayat ini menjelaskan bahwa Oke, minggu lalu Ibu sudah membagi kepada 2 kelompok. Masih ingat kelompoknya? Masih Bu. Masih ya, Ibu kemarin minggu lalu sudah membagi kepada 2 kelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja. Jadi masing-masing kelompok silahkan kerjakan perintah yang ada lembar kerjanya ya nak ya. Kita lihat ini bentuk kelompoknya. Kalau masih lupa nak, ada kelompok 1 di sana ya. Sudah nampak? Ada kelompok 2. Ya, silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya mas. Ini dia nak lembar kerjanya. Silahkan bentuk dengan kelompokmu, diskusikan, amati gambarnya, kemudian kamu simpulkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi kandungan surah Al-Maun. Ibu berikan waktu 20 menit ya. Ya, waktu habis. Ya, waktu telah habis. Silahkan kelompok 1 siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Saya Bu. Saya kelompok 1 Ya, Bu. Juliana silakan nak presentasikan. Yang lain teman-temannya kelompok 2 silahkan perhatikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Dari gambar dapat disimpulkan bahwa berbagi dengan orang yang membutuhkan membuat kita jadi anak yang baik dan penuh kasih sayang. Kemudian menolong orang lain bisa membuat mereka merasa lebih bahagia dan dihargai. Kemudian hasil diskusi selanjutnya isi kandungan surah Al-Maun. Allah memperingatkan agar kita tidak hanya beribadah tanpa berbuat kebaikan. Kemudian kita juga diingatkan untuk selalu membantu orang miskin dan anak yatim. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, Ibu berikan 10 bintang untuk kelompok 1. Oke, kita lanjutkan. Kelompok 2, silakan siapa yang ingin membacakan hasil diskusinya, Nak? Saya, Bu. Ya, Rita. Silakan Rita, Nak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami dari kelompok 2 yaitu dari gambar yang Ibu perlihatkan tadi dapat disimpulkan 1. Menolong orang yang membutuhkan adalah cara kita peduli dan membantu orang lain. 2. Ketika kita membantu yang membutuhkan, kita juga menjadi contoh yang baik bagi teman-teman kita. Dari surah Al-Ma'unnya, surah Al-Ma'un mengajarkan kita untuk tidak menyakiti atau mengabaikan anak yatim. Kita harus menjauhi sifat sombong dan riya, serta selalu siap menolong sesama. Itu, Bu, hasil kelompok Ya, kami. terima kasih kepada kelompok 2. Beri aplaus untuk kelompok 2. Iya, Ibu berikan juga 10 bintang. Ya, berarti dari hasil diskusinya ini Ibu berpendapat sudah mengerti dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, Nak ya. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Saya lagi, Bu. Boleh. Iya, coba dulu Saiful. Gantian dong. Ya, anak Ibu Gantian yang paling lah, Bu. ganteng. Ya, silakan, Nak. Gantian, Bu. Iya. Baca yang nomor 1 ya, Nak ya. Ya, nomor 1 ya, Bu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Bu, yang pertama, kita harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Ya, bagus. Heleni, Nak. Silakan, Nak. Yang kedua. Ya, Bu. Nomor 2, hendaknya kita memiliki rasa empati terhadap fakir miskin, Bu. Bagus. Yang ketiga, ayo siapa? Bulan lagi, Bu. Boleh. Saya, Bu. Saya, Bu. Silahkan. Minta itu. Yang ketiga, Bu, sholat dengan khusyuk karena Allah ikhlas, bukan karena ingin dipuji orang lain ataupun ria. Iya. Nurmala dulu, nggak dengar Ibu dari tadi suaranya. Ada Nurmala? Ada, Bu. Dari Iya, tadi silakan saya baca. minta baca, Bu. Iya, silakan baca dulu, Nak, yang terakhir itu, Nak. Kesimpulan yang keempat, kita harus mempunyai rasa kepedulian sesama manusia dengan memberikan bantuan keperluan sehari-hari. Iya, Udah, Bu. bagus. Inilah yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini, Nak ya. Jadi, kita semuanya, Nak, harus memiliki rasa peduli kita kepada anak yatim. Jadi bukan hanya kepada anak yatim saja ya, Nak ya. Kepada orang yang membutuhkan kita juga harus memiliki kepedulian. Paling tidak tadi Ibu sebutkan dari hal yang kecil dulu. Di kelas inilah dulu, Nak. Saling menolong, saling membantu. Ya, nanti kalau seandainya kita sudah sering berbuat atau sudah terbiasa berbuat hal-hal yang kecil, nanti kita di rumah, kita di masyarakat nanti jadi bisa melakukan hal-hal yang terbesar. Jadi harus adalah rasa empati kita sedikit, Nak, kepada fakir miskin. Kemudian melakukan sholat, Nak. Jangan hanya melakukan sholat hanya melalui gerakannya saja, tapi kamu tidak paham apa yang kamu lakukan. Jadi sholat itu, Nak, karena Allah, ingin semata-mata mendapatkan pahala dari Allah. Nanti supaya kita akan masuk surga semuanya. Mau masuk surga semuanya kan? Mau. Oke, itulah kesimpulan kita pada hari ini. Apa yang Ibu harapkan tadi pada tujuan pembelajaran kita. Kita sudah bisa menjelaskan apa isi kandungan surah Al-Ma'un. Yang diharapkan ke depannya kita bisa menerapkan apa kandungan surah Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Kelas silahkan baca doanya, Nak. Iya, Bu.
Baiklah teman-teman, karena pelajaran kita sudah selesai, mari kita baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.